Selamat sore semuanya, halo. Halo, selamat sore semuanya. Ayo, lihat kiri kanan, kasih senyum yang terbaik ya, puji Tuhan. Iya, senyum itu cantik, senyum itu ganteng, saudara ya. Puji Tuhan, kita harus mengerti hal ini. Oke, ya, hari Minggu selalu bermakna baru dalam hidup kita. Karena hari Minggu adalah waktu kita mendedikasikan waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya berdoa supaya benar-benar setiap minggu adalah minggu yang baru, minggu yang penuh berkat, minggu yang penuh kepercayaan buat hidup kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, waktu berjalan begitu cepat, kita ada di ujung bulan yang ke-10 di tahun 2024, dalam hitungan tidak dalam waktu yang panjang lagi, kita akan mengakhiri 2024. Dan ya, cepat sekali, dan begitu banyak peristiwa yang sedang terjadi di sekitar kita, dan hari ini bahkan peristiwa besar sejarah, pada hari ini kita memiliki pemerintah baru. Ya, dan ya boleh tepuk tangan dong, boleh ya. Ya, kita berdoa supaya Indonesia selalu ada di hati kita ya, biar Indonesia selalu diberkati Tuhan. Saya percaya ya, semua bangsa ada di hati Tuhan. Semua bangsa ada di hati Tuhan, dan karena kita ada di Australia ya, maka di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung ya, gitu ya. Jadi ada tanggung jawab spiritual yang Tuhan taruh di hidup kita ketika kita ada di bangsa ini, untuk terus berdoa supaya bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berapa banyak yang setuju dengan saya, katakan amin. Oke, puji Tuhan. Saya tidak akan sedang bicara tentang konteks nasional, saudara, enggak. Tapi kita ingin melihat sesuatu untuk bagaimana pentingnya orang percaya kepada Tuhan untuk belajar mengenal Tuhan, tidak hanya dalam pengenalan bahwa Dia Allah yang berkuasa, tidak hanya mengenal Dia bahwa Tuhan yang baik karena Dia menjawab doa kita. Kita tidak hanya mengenal Tuhan berdasarkan pengalaman hidup kita karena Dia menyertai hidup kita, ya. Atau kita tidak hanya datang dan berdoa kepada Tuhan mengharapkan jawaban dari Tuhan, ya. Tapi mari kita mengenali pribadi Tuhan dengan benar, sebab pengenalan kita dengan benar tentang Tuhan itu ukuran dari pengalaman rohani kita, ya. Begitu banyak Kristen di seluruh dunia ini, Kristen sampai hari ini masih agama terbesar di dunia, tapi baik saudaraku bahwa Kristen yang sesungguhnya adalah sejauh mana kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang harus kita bangun dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya katakan tadi pagi di Gold Coast juga seperti itu, dan saya rindu supaya jemaat Brisbane juga bertumbuh pada mentalitas yang seperti ini. Sehingga hari ini saya coba mengambil topik Tuhan pun bersuka cita. Ya. Tuhan pun bersuka cita. Ada subtitlenya di situ. He will rejoice over you with joy. Ya, sudah masih ingat tema pelayanan kita 2024? Masih ingat? Halo, masih ingat ya? Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Kok Kang hanya kedengaran di depan? Oh, puji Tuhan, yang lain masih baru, nggak apa-apa. Ya, tema pelayanan kita di tahun 2024. Waktu kita mulai tahun 2024, the joy of the Lord is our strength. Stronghold. Jadi konteks joy menjadi pengalaman, menjadi kekuatan, menjadi kehidupan kita sepanjang tahun 2024. Terlepas dari pengalaman-pengalaman yang berbeda yang di-challenge oleh Tuhan di hidup kita, tapi kita percaya the joy of the Lord is our strength and our stronghold. Mari saya ingin mengawal kita dalam pembacaan Injil Lukas pasal yang ke-15. Injil Lukas pasal yang ke-15, kita akan membaca ayat yang ke-24 terlebih dahulu. Injil Lukas 15 ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Mulailah mereka, and they began to celebrate. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya, saudara, kalau nggak membaca keseluruhan konteks ini, mungkin saudara akan sulit untuk mengertinya. Tapi mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ini, Yesus bicara dalam 3 perumpamaan.
Dan di dalam banyak hal Yesus selalu menjelaskan ya sesuatu melalui perumpamaan, dan itulah bahasa Alkitab. Ya, tidak hanya terikat kepada konteks cerita itu sendiri, tapi makna spiritual di balik cerita itu. Ya, jadi setiap figur yang ada di dalam setiap cerita yang melalui perumpamaan itu ada makna, ya, ada sesuatu yang mewakilinya, ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan untuk itu. Ya, ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan. Di Injil Lukas pasal yang ke-15 ada 3 perumpamaan. Yang perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, pada perumpamaan yang pertama, domba yang hilang, dikatakan bahwa demikianlah akan ada sukacita di sorga kalau ada satu jiwa yang bertobat. Ya, bahkan dikatakan di situ ada kesukaan karena ada satu jiwa yang datang kepada Tuhan, itu lebih besar kesukacitanya dibandingkan dengan 99 domba. Baru pada dirham yang hilang itu ketika ditemukan, ada bahasa Alkitab juga jelas mengatakan, demikianlah malaikat-malaikat di sorga akan bersukacita kalau ada satu jiwa yang bertobat. Jadi konteks dari 3 perumpamaan ini bicara tentang atau itu mewakili tentang pesan Tuhan tentang pertobatan. Nah, pada perumpamaan yang pertama, domba itu dicari lalu ditemukan. Perumpamaan yang kedua, dirham itu dicari lalu ditemukan. Konteks dari dirham yang hilang, saya cerita sedikit. Di dalam budaya Keyahudian, wanita yang sudah menikah, dia ada semacam kalung, ada kalung atau ada ikat kepala, dan di kalung atau di ikat kepala itu ada 10 dirham. Ada 10 dirham. Jadi itu 10 dirham itu mewakili statusnya sebagai wanita yang sudah menikah. Jadi kalau dia kurang, nah itu statusnya berubah. Jadi penting sekali sehingga ketika ada koin itu jatuh, dirham itu jatuh, dia harus dicari. Itu konteksnya. Tapi perhatikan baik, pada perumpamaan yang ketiga, jadi perumpamaan pertama dicari sampai ditemukan, perumpamaan yang kedua dicari sampai ditemukan, perumpamaan yang ketiga dia harus pulang sendiri. Sebab perumpamaan yang ketiga bicara tentang anak yang hilang. Anak yang hilang, singkatnya begini, ada 2 anak yang hidup di satu rumah bapaknya. Bapaknya memiliki semuanya, suasana di dalam rumah bapak begitu indah. Tapi kemudian satu titik, kemudian anak yang bungsu berkata bapaknya, "Papa, saya minta bagian saya karena saya ingin pergi ke dunia, ke tempat yang lain. Saya ingin mencari jati diri saya." Kira-kira dalam bahasa kita seperti itu. "Saya minta bagian saya." Singkat cerita, bagiannya diberikan kepadanya dan dia pergi. Ketika dia pergi, apa yang terjadi, saudara? Alkitab menceritakan dengan singkat, apa yang dia bawa dari rumah bapaknya, semua harta warisan yang diberikan oleh bapaknya kepadanya, habis semuanya. Sehingga dia harus bekerja. Dia harus bekerja di satu peternakan, dan bahkan sampai di titik dia mau makan makanan dari ternak itu pun nggak diizinkan. Dia yang tadinya ada di obsesinya tinggi banget setinggi langit, akhirnya dia harus menghadapi fakta, dia sampai jatuh ke lantai. Yang tadinya mimpinya manis sekali, tapi sampai faktanya dia kehilangan segalanya. Dia berpikir tadinya bahwa apa yang dia dapatkan dari rumah bapaknya itu bisa menjamin kehidupannya untuk selamanya. Tadinya dia berpikir bahwa kekuatan materi yang dia miliki, kemampuan berpikir, dan segalanya itu bisa menjamin, dia bisa survive dengan itu. Tapi faktanya dia kehabisan, kehilangan segalanya. Nah, puji Tuhannya adalah dia sadar. Waktu dia sadar dia berkata begini, "Wow, di rumah Bapakku semuanya ada. Kenapa saya harus menderita seperti ini? Aku sudah berdosa kepada Tuhan dan kepada Bapa." Singkat cerita, kemudian dia pulang. Dia pulang ke rumah Bapa, puji Tuhan, pulang ke rumah Bapa. Oke, lalu kita temukan ayat yang ke-24 ini. Ketika anak ini hilang, tentu hati Bapa itu berduka. Tapi ketika anak ini pulang, ada suasana hati Bapa yang berbeda.
Nah, Alkitab menceritakan di ayat yang ke-24, Bapa berkata, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, di dalam perumpamaan pertama, perumpamaan kedua kita lihat aspek kuantitatifnya. Tetapi pada perumpamaan yang ketiga kita lihat aspek kualitatifnya. Apa yang saya maksudkan di situ? Kita lihat suasana hati Bapa. Itulah makanya saya beri topik Tuhan pun bersuka. Tuhan pun bersuka. Pada konteks perumpamaan pertama ada konteks 99 domain ditinggalkan, mencari yang satu ditemukan. Bersuka cita. Perumpamaan yang kedua, dirham ditemukan, sukacita ditemukan, physically itu bicara. Tapi pada perumpamaan ketiga, bicara tentang hati Tuhan. Bicara tentang ekspresi dari kasih karunia Allah yang digambarkan dalam ini. Dan dikatakan anakku yang tadinya telah mati menjadi hidup kembali. Dan ini menjadi alasan dari Bapa untuk buat pesta. Ini menjadi alasan dari Bapa untuk mereka bergembira dan bersuka cita. Saudara, pada konteks kita lihat. Pada konteks anakku yang telah mati. Saya katakan tadi perumpamaan selalu bicara, mewakili kehidupan spiritual. Apa yang Tuhan mau jelaskan. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa sesungguhnya seseorang sebelum dia kenal Tuhan, dia ada pada dunia yang berbeda. Dan ketika dia kenal Tuhan disebut born again. Dia lahir baru, menjadi manusia yang baru, dalam kehidupan yang benar-benar baru, dengan karakter yang baru. Dia hidup sebagai manusia yang baru, completely different. Ya. Dan di dalam bahasa Alkitab menggunakan kata mati dan hidup. Jadi orang yang di luar Tuhan, dalam definisi spiritual, dia disebut mati. Tapi orang yang di dalam Tuhan, dia disebut hidup. Dia lahir baru pada kehidupan baru. Itu yang mau dijelaskan di dalam konteks ini. Yang tadinya mati, hidup di dalam dunia, hidup pada pilihannya, tapi pulang ke rumah Bapa, memiliki kesadaran penuh, itu mewakili tentang kehidupan baru. Nah, semua atau apapun juga yang ada dalam pergumulan kita, pergumulan seorang manusia, waktu dia ada dalam hidup, tanpa pengenalan akan Tuhan, itu disebut kematian. Apapun prestasinya. Sekali lagi. Jadi apapun status, apapun pergumulan, apapun pengalaman yang dimiliki oleh seseorang di luar Tuhan, itu dikelompokkan sebagai kematian secara spiritual. Karena apa? Karena nggak ada janji hidup kekal di sana. Nggak ada janji hidup kekal. Tetapi ketika seseorang terima Tuhan, maka disitulah titik awal dari kehidupannya disebut sebagai manusia baru, lahir baru. Saya harus menyinggung hal ini. Kita selalu familiar dengan istilah ada kutuk nenek moyang. Iya dulu soalnya engkong saya dulu begini. Makanya itu kutuk itu mengikuti saya. Saya mau katakan begini sama saudara. Waktu Anda terima Yesus, waktu Anda bertobat, Anda benar-benar menjadi manusia baru. Nggak ada satu kekuatan apapun yang dapat mengikatmu. Nggak ada. Jadi bagi saya, seseorang yang sudah terima Tuhan, sungguh-sungguh nggak ada kutuk yang bisa mengikutimu. Nggak ada. Katakan amin. Sebab apa yang Yesus kerjakan di kayu salib adalah sebuah peristiwa kemenangan penebusan yang sempurna. Alkitab nggak catat, aku telah menebus kamu dari semua dosamu kecuali kutuk. Nggak ada. Sebab kemenangan yang Tuhan beri kerjakan di kayu salib dan juga kebangkitannya setelah itu adalah sebuah pekerjaan yang sempurna. Sudah selesai. Dan itu membuat kita menjadi manusia yang baru. Sehingga kehidupan lama kita sama sekali tidak memiliki hak untuk melekat di dalam diri kita. Apalagi menghantui dan mengintimidasi kita. Kalau ada yang seperti itu, maka itu bukan Tuhan. Sifat dari iblis adalah suka menuduh.
Nah iblis suka ingatin kita tentang masa lalu kita. Waktu kita lagi sungguh-sungguh, tiba-tiba iblis bilang, iya tapi kan kamu dulu, kamu kan pernah begini, kamu kan pernah begini, kamu kan pernah begini. Iblis mau merusak apa? Merusak cara beriman kita. Membuat kita supaya kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Padahal seberapa jahatnya seseorang ketika dia datang kepada Tuhan dan mengaku dosa, bertobat, dia sekali lagi dia menjadi manusia baru. Gak ada kutuk apapun yang bisa mengikatmu di dalam Tuhan. Sebab engkau milik Tuhan. Katakan amin untuk itu. Ya, ini harus clear. Ini harus clear buat kita semua. Oke, kembali kepada konteks tadi. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang kelima katakan begini. Oke, jadi orang di luar Tuhan dianggap mati. Efesus pasal 2 ayat 5 ada kalimat yang dikatakan kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi orang yang berbuat dosa, yang hidup di dalam dosa, sesungguhnya dia mengalami kematian oleh dirinya sendiri. Kematian oleh pilihannya sendiri. Ya. Mati secara rohani. Kehilangan kemuliaan Allah. Hidup di luar Tuhan. Tanpa keselamatan. Tanpa kehidupan kekal. Jadi sesungguhnya ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan satu kesadaran, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sedang menjemput kehidupan baru. Dia sedang menjemput kehidupan baru. Alkitab jelas katakan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kematian di dalam dosa, manusia lamanya itu benar-benar mengalami kematian dan dikuburkan melalui peristiwa kebangkitan Kristus dan kita hidup kembali bersama dengan Tuhan. Saya akan jelaskan nanti itu. Tapi di situ poin penting untuk kita pahami. Makanya pada konteks ini Alkitab menceritakan ketika anak yang hilang ini pulang, yang ada di pikiran dan hati Bapa, anakku yang mati sekarang hidup kembali. Anakku yang terhilang sekarang ditemukan kembali. Maka mulailah Bapa bersuka cita. Ada kesukaan di hati Tuhan. Ada suasana yang berbeda, ada ekspresi yang berbeda di hati Tuhan. Kita perhatikan dengan baik. Ayat yang ke-20 kembali kepada Injil Lukas pasal 15. Maka waktu anak pulang, ayat yang 15, pasal 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini bahasa pertobatan. Bahasa orang yang secara sadar mengakui dirinya berdosa dan pulang. Kenapa konteks bagian yang ketiga nggak dicari? Tapi pulang sendiri. Ya, harus anak itu pulang sendiri. Domba yang hilang dicari. Karena kadang-kadang kalau dicari, tapi hatinya belum memiliki pertobatan dan pengertian, banyak bertingkah. Ya, saya tuh dibutuhkan. Kalau nggak ada saya nggak jalan itu ministry. Kalau nggak saya nggak jalan itu pekerjaan Tuhan. Anak yang sudah punya pengertian, sudah ngerti di rumah Bapa sebenarnya. Ada suasana yang berbeda. Dia harus dalam apa bapaknya nggak sanggup cari. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh bapaknya, apa dia nggak sanggup cari? Bisa. Tapi Bapak seolah-olah membiarkannya untuk dia sakit hati bapaknya. Tapi anak ini harus bertobat. Dia harus belajar dari pengalaman. Dia harus belajar dari pengalaman. Puji Tuhan. Halo, puji Tuhan. Kalau kita disuruh atau dipanggil kembali ke rumah Tuhan. Jangan tunggu pulang ketika kita sudah atau ketika seseorang nggak bisa apa-apa lagi, nggak punya apa-apa lagi, baru Tuhan, aku janji mau sungguh-sungguh Tuhan. Saudara ingat cerita Yunus? Yunus disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Masih puji Tuhan, Tuhan punya cara untuk bawa dia kembali ke Niniwe. Tapi caranya apa? Dia harus dibuang dulu, dia dimakan ikan besar, dimuntahkan. Seharusnya kan nggak perlu begitu.
Makanya seseorang tuh datang kepada Tuhan, jangan tunggu ada pada titik kritis dulu baru mau datang sama Tuhan. Penting untuk datang dalam kesadaran kepada Tuhan. Anyway, itu tentang pertobatan. Tapi yang saya mau jelaskan tentang ekspresi dari hati Bapa. Waktu anak ini pulang, perhatikan kalimat dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perhatikan kalimat ini. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Ini anak waktu keluar rumah dalam kebanggaan. Dia punya semuanya dalam kemewahan. Tapi waktu dia pulang sebagai orang yang gak punya apa-apa. Dia gak punya jubah yang bagus. Dia pulang sebagai orang yang sama sekali seperti gak ada identitas. Seperti orang yang gak punya jubah. Tapi waktu dia pulang, ingat, dia sempat kerja di peternakan. Kayak apa waktu dia pulang? Dia pulang keharuman. Dia pulang dengan jubah yang kotor. Tapi waktu dia pulang, Alkitab saya mencatat ayahnya berlari. Mendapatkan dia lalu merangkul. Ayahnya gak peduli, jubahmu kotor. Baumu seperti apa? Ayahnya merangkul dan mencium dia. Itu ekspresi. Dan itulah yang Alkitab katakan kemudian. Alkitab kata Tuhan bersuka. Kalau Tuhan sedang bersuka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penting sekali menjumpai Tuhan. Ketika hati Tuhan. Tentu Tuhan adalah karakter yang permanen. Yang mengasihi tanpa batas. Contoh orang tua. Kalau orang tua kita lagi senang, orang tua kita lagi bersuka cita, anak-anak muda, itu kesempatan terbaik untuk minta sesuatu. Benar apa betul? Kalau bapaknya lagi senang, ibunya lagi senang, aduh mau minta apa aja, dikasih 1 lembar. Dikasih 1 lembar, atau minta 1 lembar, dikasih 2 lembar. Lagi jalan belum sempat terima kasih, cukup gak itu? Kenapa? Karena lagi sukacita. Makanya bagi saya penting untuk kita mengenal Tuhan tidak sekedar Allah yang sanggup memberi, tapi Allah yang bersukacita karena kita. Mengenali Tuhan karena Allah melihat bagaimana kita datang dalam kesadaran, datang kepada Tuhan dan itu membuatnya bersuka. Dan seseorang yang datang kepada Tuhan dalam kesadaran, itu membuat Tuhan bersuka. Dia gak peduli lagi. Baunya seperti apa, dia merangkul, dia mencium. Anak ini bilang, Bapak aku berdosa. Tapi bapaknya gak jawab apa-apa. Bapaknya cuma datang merangkul, mencium dia. Dan bapaknya bilang apa? Bawa dia. Kasih dia jubah yang terbaik. Kasih dia jubah yang terbaik. Anak ini mungkin nangis katakan Bapak ampun. Bapaknya gak jawab. Bapak cuma bilang kasih dia jubah yang terbaik. Bapaknya ambil cincin yang terbaik. Bapaknya kasih cincin yang terbaik. Bukan cuma itu. Anak ini masih teriak Bapak aku salah. Aku mohon ampun. Bapaknya bilang sama pelayannya siapkan lembu terbaik. Sebab anakku yang tadinya mati sekarang telah hidup kembali. Anakku yang tadinya terhilang sekarang pulang kembali. Maka mereka mulai bersuka cita. Ketika Bapa sedang bersuka cita dan alasan terkuat bagi Bapa bersuka cita adalah kesadaran. Seseorang yang datang kepada Bapa dengan kesadaran dan mengakui bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhan. Tuhan, Engkau Raja, Engkau Juru Selamat. Engkau Allah yang lebih mengerti tentang keadaanku. Engkau Tuhan tahu yang lebih terbaik atas hidupku. Coba kita lompat dalam pembacaan lain. Sefanya pasal 3 ayat 17. Sefanya 3:17, kita menemukan waktu gereja Golkos memilih nama baru di gereja
Tadinya nama gereja Gold Coast itu Gereja Indonesia Gold Coast. Kita sebutnya GIGC, Gereja Indonesia Gold Coast. Lucu ya, GIGC, Gereja Indonesia Gold Coast. Baru 2013 kita ganti nama El Gibor dan kita menghitung anniversary sejak ganti nama El Gibor. Gereja Gold Coast lebih tua dari Gereja Brisbane. Gereja Gold Coast mulainya tahun 2002, Gereja Brisbane mulai tahun 2004. Jadi yang kakak itu Gold Coast sebenarnya. Cuma kalau kita bikin anniversary yang lebih panjang Brisbane-nya. Anyway, bukan soal itu. Sefanya pasal 3:17. Waktu kami memilih nama El Gibor, ini ayatnya. Perhatian baik. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kata pahlawan yang memberi kemenangan itu adalah El Gibor. Kata El Gibor di situ, mighty one. Ya, itu pahlawan yang memberi kemenangan. Perhatikan kalimat ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Allah El Gibor, Allah Almighty God itu bersukacita, bergirang karena engkau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Makanya tadi saya katakan kita tidak saja sekedar menjadi anak Tuhan yang tahu Tuhan itu pengasih, penyayang. Dia sanggup menjawab doa kita. Tapi kita juga harus mengerti hati Bapa yang begitu sangat dalam. Dan Tuhan pun hati kesukaannya tentang diri kita. Mungkin pertanyaan terbesarnya adalah ketika Tuhan mendapati hidup kita. Adakah kesukaan di hati Tuhan? Atau kita setiap hari coba berdoa, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau Allah sanggup, kami klaim firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau sanggup memberikan lebih banyak dari apa yang kami minta. Hanya seperti itu. Tuhan pun ingin menikmati kehidupan kita. Tuhan ingin menikmati imanmu. Tuhan ingin menikmati perjalanan rohanimu. Tuhan ingin menikmati suasana kehidupan keluargamu. Tuhan ingin menikmati suasana prestasi dan karir profesionalmu. Tuhan ingin menikmati suasana berkat-berkatmu. Tuhan ingin bersuka cita karena itu. Karena kita sadar semua itu datangnya dari Tuhan. Itu yang mau dibangun oleh Tuhan. Nah perhatikan. Pada ayat ini, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, The Lord your God is in your midst, a warrior who saved. He will rejoice over you with joy. He will be quiet in his love. Ada tanda kurung di situ. Making no mention of your past sins. Waktu Tuhan bersuka cita, saya sudah gambarkan tadi. Ini anak bilang bapakku berdosa. Ini anak Tuhan dulu aku sudah nyakitin hatimu. Tapi ketika bapak bersuka cita karena anak ini pulang. Yang lama dia lupakan. Bahkan Alkitab kata dia membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Waktu kita datang di hadapan Tuhan maka enggak peduli masa lalumu. Gak peduli apa yang pernah engkau lakukan di masa lalumu. Bagi Tuhan itu kehidupan lamamu yang mati, selesai. Selesai itu. Waktu kita datang kepada Tuhan, hidup kita menjadi manusia yang baru. Itu yang Tuhan mau. Anak ini berkata, aku berdosa. Tuhan bilang, ambil jubah terbaik. Lepaskan jubah yang lamanya. Beri dia jubah yang baru. Kenakan cincin yang terbaik. Pada kisah yang kita melihat aspek kualitatif dari figur Tuhan. Ekspresi dari hati Bapa yang luar biasa. Saya suka berdoa begini, Tuhan berkati dengan berkat rohani. Maka berkat jasmani akan mengikutinya. Itu dulu, makanya Alkitab mengajarkan cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Maka yang lain-lainnya akan ditambahkan. Saudara, kehidupan kita di dalam
kekristenan mengajar kita bukan tentang place, penting. Sorga itu penting, hidup kekal itu penting. Of course, kita clear. Tujuan kita sorga jelas. Tapi kekristenan tidak hanya ingin mengajakmu ke sorga. Kekristenan mengajarmu untuk mengenal pribadi Yesus. Saya takut kalau Anda nggak kenal Yesus, mimpimu ke sorga, bangunnya di tempat lain. Tapi kalau kita mengejar pribadi Yesus, menemukan pribadi Yesus, memiliki persekutuan dengan Yesus, maka begitu kita buka mata, sorga pasti. Jadi bukan place-nya, tapi person-nya. Nah, kita bertumbuh kepada pengenalan akan Tuhan. Makanya kekristenan yang lebih diutamakan adalah persekutuan dengan Tuhan. Buat sebisa mungkin Tuhan bisa menikmati perjalanan rohani kita. Sebisa mungkin Tuhan bisa mendapatkan kesadaran yang tulus dari hidup kita. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kekristenanmu baru sampai kepada Tuhan minta berkat, Tuhan jawab doamu, itu belum dewasa namanya. Kalau kekristenanmu baru kepada Tuhan, tolong saya mau apa? Saya mau ujian Tuhan. Tuhan tolong, saya mau cari pekerjaan. Tuhan tolong saya minta A, B, C, D. Itu tidak salah, itu benar tapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Itu belum dewasa. Bagaimana caranya kita, Yesus sendiri berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Biarlah mereka menjadi satu sama seperti aku dan Bapa satu. Persekutuan. Tuhan mau pimpin perjalanan hidup rohani kita menuju kepada pribadinya. Pribadi Yesus. Dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada kesamaan di hati Tuhan. Alkitab katakan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Sebab kalau ia bergirang karena kita dengan sukacita, maka perjalanan ini sesungguhnya akan menjadi lebih indah. Masa lalumu tidak akan pernah mengintimidasi hidupmu. Jangan pernah berjalan di dalam bayang-bayang kehidupan lama yang menghantuimu. Karena iblis suka menuduh. Jadi yang suka nuduh itu sifatnya siapa? Ya, apalagi bilang ke temanmu, kamu setia, kamu rajin, pelayanan kamu hebat. Tapi, ya itu kata yang tapi itu merusak tuh saudara. Ya, kita suka kan, seseorang lagi rajin, dia nilai, wah dia bagus banget pelayanan, waduh, cuman sayang, dia dulu. Itu nggak boleh gitu. Anak Tuhan nggak boleh gitu. Tuhan aja udah lupa dosanya, kamu kok inget-inget? Waktu kita datang sebagai manusia baru. Kita diubahkan, kita dijadikan manusia baru. Dan itu yang membuat Tuhan bersuka. Kalau Anda masih ingat, masih bawa masa lalu, berarti belum bangkit sebenarnya. Kira-kira begitu ya. Belum. Orang yang hidup berarti dia betul-betul born again. Dia bersih seperti kertas yang putih. Yang belum pernah ada goresan apapun juga. Nggak ada masa lalu yang mengikutinya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan bersuka cita artinya dia ingin mengambil peran dalam perjalanan ini. Dia ingin mengambil tanggung jawab dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Itu perjalanan dengan Tuhan. Kalau Tuhan sedang bersuka, maka dia akan menuntun kita pada perjalanan yang benar karena itulah namanya. Sehingga sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab ia beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Saya katakan di kebaktian doa Hope Zoom pada Kamis yang lalu. Ada banyak doa kita yang Tuhan sudah jawab. Makanya menanti jawaban Tuhan ukurannya jangan pernah mengukur jawaban Tuhan dari hal-hal yang sifatnya materi, fisik saja. Jangan.
Kita ada banyak pengalaman hidup kita yang sifatnya sangat supranatural, yang Tuhan buat, Tuhan kerjakan dalam hidup kita tanpa kita sadar. Kita nggak rasa tiba-tiba, ada banyak yang berubah. Orang lain bisa lihat, ada banyak yang berubah. Atau tanpa kita sadari, sesuatu yang kita gumul tiba-tiba lingkungannya Tuhan sudah kondisikan berubah. Kita nggak tahu. Cuma kita hanya berfokus kepada apa yang kita mau. Itu bedanya. Dan sekali lagi kembali kepada poin ini. Hati Bapa, Tuhan mau kita bersuka. Tuhan mau supaya kita menikmati kesukaan karena Dia Allah yang bersuka. Maka bersukacitalah mereka. Jelas ya. Roma pasal 6. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru. Dan hidup yang baru itulah yang membuat Tuhan bersuka. Pastikan hidup ini hidup yang baru dalam Tuhan. Hidup yang baru. Tuhan bersuka cita. Kita kembali kepada tema pelayanan kita. The joy of the Lord is our strength. Kalau Bapa sedang bersuka cita, itu saya katakan tadi, itu momentum terbaik untuk kita menikmati pribadinya seutuhnya. Nehemia pasal ayat 11 bagian B dikatakan, jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatan dan perlindunganmu dalam terjemahan yang lain. Jadi kalau waktu kita hidup baru di dalam Tuhan dan Tuhan bersuka karena kita, maka kesukaan di hati Tuhan itu memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Di situ poin intinya. Jadi kalau Tuhan sedang bersuka cita karena kita, Dia bersuka cita karena melihat kehidupanmu setiap hari, maka kesukaan Bapa itu menjadi kekuatan dan perlindungan atas hidup kita. Disitulah berkat rohaninya. Ketika kita bicara tentang hati Bapa yang bersuka, sesungguhnya itu tidak hanya mewakili tentang karakternya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Tetapi ketika kita bicara tentang ekspresi hati Bapa yang bersuka cita, maka sesungguhnya disitulah kita menemukan kekuatan dan perlindungan. Makanya saya katakan kalau Bapa lagi bersuka cita, itu momentum yang terbaik. Dan itu sifatnya permanen kalau kita hidup baru. Untuk kita menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Sebab the joy of the Lord is our strength and our stronghold. Joy. Tadi kita banyak nyanyi tadi tentang sukacita. Sukacita itu bukan hanya kita pikir kita bersukacita. Tapi kita harus berjalan sampai menikmati dalam keadaan apapun. Menikmati. Ingat, waktu kita jalan sama Tuhan, enjoy aja. Enjoy aja. Waktu kita jalan sama Tuhan, udah jalan aja. Pikiran ini berkata memang ada tantangan. Kita suka dengar istilah, hidup ini tidak seperti jalan di jalan tol bebas hambatan. Tapi perjalanan hidup penuh dengan kerikil-kerikil tajam dan rumput yang berduri. Itu kan suka akan disebut seperti itu. Tapi apapun faktanya, saya mau berkata kepada saudara, kalau jalan sama Tuhan, jalan aja sama Tuhan. Apapun, mau ada kerikil yang berduri, mau ada rumput yang tajam, jalan aja. Sebab jalan di mana Tuhan memimpin kita, itu yang saya katakan tadi, Mazmur 23. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun di lembah kekelaman aku gak takut bahaya. Makanya jalan aja. Nikmati perjalananmu. Sebab tantangan itu gak akan pernah selesai, gak akan pernah berhenti. Akan selalu ada. Tapi paling tidak kalau kita ngerti the joy of the Lord is our strength and our stronghold. Akan membuat hidup ini akan lebih mudah, bukan?
Yang paling berat adalah begini. Kita akan sampai pada pembacaan itu di dalam Matius pasal 11. Atau kita baca dulu. Matius pasal 11 ayat 28 mulai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada yang lagi letih lesu berbeban berat, angkat tangan. Saya angkat tangan. Karena hidup ini penuh perjuangan. Ya kan? Hidup ini perlu, mau sekolah aja harus berjuang supaya hasilnya bagus. Keluarga harus berjuang supaya enggak ada keadaan kondisi apapun yang akan merampas kebahagiaan. Seorang profesional harus berjuang. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Tapi Alkitab berkata, Yesus marilah kepadaku, hai kamu yang letih, kamu yang lesu, kamu yang punya beban berat, marilah kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan sampai begini, atau saya suka dengar ada orang begini. Dia ajak ke gereja, ayo dong ke gereja, ayo ibadah. Aduh, nanti dulu deh, ini hati saya lagi gak enak. Kadang Kristen suka begitu. Pas lagi dia punya beban berat, lagi letih, lagi lesu, dia ajak ke gereja dan mulai bilang, aduh lagi gak mood nih mau ke gereja. Soalnya hati lagi berat. Hey, ketika engkau sedang letih dan lesu, ketika engkau lebih punya masalah, maka gereja adalah tempat terbaik untuk Anda menikmati kelegaan yang dari Tuhan. Katakan amin. Datang pada Tuhan. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan di dalam keadaan yang letih lesu, berbeban berat, kualitas dari penyerahan diri kita justru terbaik. Kualitas dari penundukan diri kita kepada Tuhan justru bagus. Dan ketika kita datang pada Tuhan pada suasana emosional, mental yang seperti itu, kita angkat kepala kita datang, Tuhan, aku sudah gak kuat lagi Tuhan. Gak mampu lagi Tuhan, tapi aku percaya Tuhan sanggup. Aduh, waktu Tuhan temukan hati yang seperti itu, Tuhan bilang, ambil jubah yang terbaik, kasih dia jubah yang terbaik, biar bebannya terlepas. Waktu dia sedang lagi keletihan, Tuhan bilang, ambil cincin yang terbaik, kasih dia. Itu bicara otoritas. Waktu dia sedang letih dan lesu, Tuhan katakan, ambil lembu yang terbaik, kita buat pesta. Itu istimewanya. Itu hati Bapa. Cukup Alkitab menggambarkan ia berlari. Kenapa? Karena ada cinta, ada ketulusan, ada gambaran dari usaha yang penuh. Dia rangkul anaknya, dia cium anak, dia nggak peduli lagi betapa kurangnya anak sebelumnya. Tapi waktu dia pulang, Bapak bilang, ini anak tadi mati, tapi sekarang dia pulang. Pertobatan dan penundukan dirimu, penyerahan diri kita jauh lebih besar nilainya di hadapan Tuhan dibandingkan dengan apapun juga. Cuman iblis yang bilang dosa itu besar. Dosamu besar banget. Kesalahanmu besar banget. Makanya engkau disebut mati, terjual. Cuman iblis ngomong begitu. Sebab kasihnya jauh lebih besar. Sebab penyerahan dirinya untuk kita itu lebih besar. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Alkitab katakan sebab kuk yang kupasang itu ringan. Kalau orang Indonesia yang tinggal di kampung kayak saya, tahu itu konsep kuk. Ada 2 ekor sapi yang narik gerobak, dikenakan itu kuk. Harus ada 2. Kuk yang kupasang enak. Kenapa? Yang satunya kita, yang satunya Yesus. Dia berjalan.
Dia pikul, dia tahu kita nggak sanggup. Makanya dia ambil beban itu, dia pikul. Dan dia pastikan kita jalan di jalan Tuhan yang benar. Sebab kalau tanpa dia, maka beratnya beban itu akan membuatmu jauh dari Tuhan. Belajarlah kepadaku. Dan biarlah Tuhan bersuka karena kita. Pastikan setiap hari Tuhan bersuka karena kita. Hari kita naikkan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan mendapatkan keharuman dari hati yang penuh dengan kesadaran, ketulusan bertobat, terima Yesus. Jangan biarkan keadaan apapun merampas kesempatanmu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan. Jangan pernah jauh dari kesempatanmu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nikmati momentum terbaik yang Tuhan sediakan, yang Tuhan create untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin menikmati pribadi kita. Dan saya berdoa setiap kali Tuhan mengarahkan wajahnya bagi kita GPD Brisbane dan LG Borgong, Dia bergirang karena kita. Dan kalau Tuhan bergirang karena kita, dan biarlah anak-anak Tuhan kita semua yang ada di komunitas kita, kita menjadi gereja Tuhan yang menikmati bukan saja kualitas berkat rohaninya, maka berkat jasmani mengikutinya. Belajar berdoa, minta berkat rohani, maka berkat jasmani akan mengikutinya. Kalau mintanya berkat jasmani terus, rohanimu belum dewasa. Mungkin Tuhan bilangnya no, masih kecil kamu. Minta berkat rohani. Berkat rohani itu pribadi Tuhan. Biar ada kegirangan di sorga. Anak yang hilang pulang sendiri. Domba yang hilang dicari. Kalau sudah pelayan, tinggalkan pelayanan dengan alasan apapun juga. Jangan mimpi ditelepon, dicari sama gembalamu. Kalau sudah pelayan, pulang sendiri. Kalau domba yang hilang, ya dicari. Amin. Galak banget nih gembala. Kita harus mau menemukan pribadi Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Pemain musik maju ke depan.